tambahan satu libur lagi ya di sepanjang minggu ini. Dan bersama saya dari pagi hari ini di Dialog Luar Studio dengan seperti tentang bahwa tahun 2019 ini kita sudah masuk di tahun politik, di mana bangsa Indonesia akan menggunakan haknya sebagai pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019, dan masyarakat ini merupakan salah satu elemen penting dalam suksesnya pemilu serentak 2019. Dan untuk pelaksananya sendiri, keterlibatan masyarakat secara aktif tidak hanya pada saat datang ke TPS lalu menggunakan hak pilih, tapi masih banyak lagi peran-peran dari masyarakat itu sendiri. Dan pagi hari ini saya sekarang tidak di studio, tapi saya di rumah kopi lapangan Batik Malalaya. Ini sambil kopi-kopi sambil saya juga mau pagi hari ini, karena pagi hari ini saya mengangkat topik seperti tadi sudah disampaikan Michael ya, peran serta masyarakat Batik untuk mensukseskan pemilu 2019. Salah satu suku yang ada di Sulawesi Utara ada suku Minahasa, yaitu suku Batik itu sendiri. Dan apakah masyarakat suku Batik sudah siap untuk menghadapi pemilu serentak di tahun 2019 ini, dan adakah mungkin kendala-kendala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat suku Batik jelang pemilu ini? Pagi hari ini kopi-kopinya sepertinya tidak seru kalau sendirian, makanya pagi hari ini saya sudah bersama dengan beberapa orang narasumber yang sudah ada di samping saya. Tepat di samping kanan saya perkenalkan ada Ketua Adat Batik, Bapak AKBP Dr. Andes Reno Bangka. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Selanjutnya di tengah-tengah pakai meja hitam ada Ketua KPU Kota Manado, Bapak Sundar Sande, Pak. Sande ya. Oke. Ini happy Sande terus, hari ini terus. Bapak Sande Daud Kompas, Sarjana Teknik. Dan di paling ujung ada Bawaslu Kota Manado, Pak Ahmad Runtuwene, SPG MSC. Selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih di tengah kesibukan yang saya tahu pasti sangat sibuk, banyak sekali kesibukan Anda semua, tapi masih menyempatkan diri untuk bisa hadir di Dialog Luar Studio pagi hari ini. Nah, saya untuk pertama kali saya tanya dulu ke Ketua Adat Batik ya. Boleh Pak, antusiasme masyarakat Batik dalam menghadapi pemilu kali 2019? Ya, terima kasih. Jadi kami dari komunitas masyarakat adat Batik yang ada di Kota Manado sangat antusias dan punya partisipasi yang sebesar-besarnya untuk kesuksesan daripada pelaksanaan pemilu serentak 2009 ini, dan kami siap untuk mensukseskan kegiatan akbar ini. Baik. Kalau berkaca dari pengalaman pemilu tahun sebelumnya, apa saja sih Pak yang dari kendala sebagai masyarakat Batik yang menghadapi pemilu? Ya, terima kasih. Sebenarnya secara umum tidak ada kendala. Karena apa? Dari segi biologis, kemudian demografi, dan sosiologinya itu, masyarakat adat Batik itu ada berdiam di Kota Manado. Kalau mungkin di daerah pulau-pulau itu mungkin dari segi geografis itu ada halangan. Tapi di sini masyarakat adat Batik itu sangat antusias untuk menerima atau turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Jadi secara umum tidak ada kendala. Baik. Ini kan pemilu serentak tinggal kurang lebih 2 bulan lagi bakal dilaksanakan ya. Jadi menurut Anda seberapa paham sih masyarakat Batik terhadap pelaksanaan atau pelaksanaan pemilu ini? Apalagi kan serentak. Kalau biasa itu pemilunya presiden dan wakil sendiri simpan sendiri. Nah, ini kan serentak. Ini seberapa paham masyarakat? Kalau diukur seberapa paham, sebenarnya dari tingkat intelektual atau pendidikan masyarakat Batik itu, para
intens kami bersosialisasi ke basis-basis yang kami sampaikan tadi. Ada wakil pemilih untuk pemilih pemula, pemilih muda, pemilih keagamaan, tradisional, keluarga. Jadi sebenarnya ada termasuk senioritas yang berkebutuhan khusus. Sekali lagi dengan niat-niat seperti yang kami katakan tadi, mereka termotivasi datang ke TPS, menggunakan hak pilih secara tepat, dan tentu memilih dengan selektif. Dan kan serentak pemilu presiden juga legislatif. Nah ini benar nggak sih Pak? Karena kalau sebelumnya kan sini Pak. Kalau kali ini serentak, ini ribet apa nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau bilang dalam satu pemilu pasti akan dihadapkan dengan orang kelompok akan beserta pemilu nantinya di kota Manado kita akan kebetulan 16 partai politik ada di kota Manado. Kita ada 500 caleg. Sudah mulai terlihat di sini. Jadi kami lihat KPU jajaran juga memerlukan dari stakeholder yang ada. Yang kita tahu stakeholder ini adalah orang-orang termasuk masyarakat aktif yang memiliki kepentingan berkegiatan termasuk dalam pemilu ini dan dampak positif negatif juga mereka rasakan. Sehingga kalau stakeholder dalam undang-undang ada 3. Yang pertama, yang utama, pemilih, yaitu masyarakat Bali itu pemilih. Kemudian kami penyelenggara dan peserta pemilih. Ada 3 hal yang untuk stakeholder pemangku kepentingan tadi. Ada juga memang yang masuk ini masyarakat Bali adalah stakeholder pendukung. Masyarakat, ormas, media massa, TNI itu pendukung kami dalam proses pendidikan pemilu. Nah, stakeholder terakhir yang juga dikatakan kunci itu TNI, pengadilan, Pemda, selama ini kami juga bersinergi. Itu yang membantu untuk keribetan ini bisa lebih baik lagi. Contohnya kami mencegah keribatan nanti karena tugas kami awal itu bersifat adil. Jadi sesuai undang-undang Bawaslu hadir itu untuk bersama rakyat mengawasi ini dan kami bersikap adil kepada semua pemangku kepentingan tadi. Jadi kami bisa adil. Sehingga nanti mulai hari ini nanti informasi kepada masyarakat Bali satu tahun yang tertarik, kami memerlukan 1.389 personel untuk setiap TPS. Jadi kan TPS kita ada 1.389 di 11 kecamatan di 87 kelurahan. Nah, kami harapkan mudah-mudahan yang sesuai syarat di atas 5 tahun, di SMA dan lain-lain. Masyarakat Bali terlibat sebagai stakeholder, pemilih dan bahkan pendukung dari pemilu sukses. Sehingga keribetan tadi bisa diminimalisir. Sehingga kami juga terbantu memang panwas kami ada sampai 3 kelurahan. Tapi nantinya di hari H kami harapkan di setiap TPS sesuai anggaran yang juga yang ada dan juga program dari kami Bawaslu. Setiap TPS ada 1 panwas yang nanti mengawasi setiap pemilu ini memang luber dan jurdil, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Ini menarik. Berbeda 2014 kami kelabakan, PPL kami harus berpindah-pindah TPS. Kami tidak ada untuk 1 TPS 1. Tapi saat ini sudah teranggarkan dan terprogram. Mulai hari Senin nanti kami akan mulai menerima pendaftaran bagi siapa masyarakat di atas 5 tahun dan pendidikan di Malaysia untuk menjadi pengawas TPS 1 TPS 1. Jadi dengan demikian 1.389 membantu mengurangi keributan kami dalam pengawasan. Kami berharap masyarakat Kota Manado, khususnya komunitas masyarakat adat Bali, supaya semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan pemilu ini 2019 karena ini merupakan pesta demokrasi dan silakan menggunakan hak pilih bagi yang sudah memenuhi syarat secara regulasi untuk datang beramai-ramai di TPS memberikan hak suara untuk suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih selanjutnya. Ada kan beberapa pertanyaan Pak nanti kalau Mas atau dia ada Kalian tepat waktu jam 7 sampai dengan jam 1 siang
Kemudian pilih secara tepat, jangan suara menjadi tidak sah. Dan yang ketiga, pilih dengan selektif untuk bangsa dan negara. Dan pemilihan legislatif dan Bawaslu Kota Manado akan berwenang sekarang. Yang kami harapkan rakyat sebagai masyarakat, bantu kami awasi pemilu ini supaya keadilan dijaga. Kita lebih baik kita preventif, lapor kita cegah sebaik-baiknya sehingga 17 April semuanya sudah aman, sudah bisa berjalan sukses pemilu. Jadi kalau ada pelanggaran, serangan, tolong lapor kepada kami sehingga kami sesuai slogan kami bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mengenai sekarang ini juga ada pengalihan dari Ketua Kepala Ketua kasus dari studio aktivitas juga kasus program dan evaluasi dan saya Already sudah mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan dialog. Luar studio kali ini jangan lupa untuk mendengarkan lagi dialog luar studio selanjutnya dan terima kasih juga untuk tempat yang begitu sejuk pagi hari ini, Rumah Kopi Lapangan Batik ya. Kopinya enak sekali pagi hari ini. Dan sekali lagi, terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa dengan TPS karena memilih juara. Kita kembali ke studio.